Pria ini bernama Elias Flores, seorang mantan prajurit pasukan khusus yang sempat bertugas di Afghanistan dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Sejak pensiun dini dari penugasannya di Afghanistan, Elias berubah menjadi sosok seorang penyendiri. Ia mengalami kesulitan beradaptasi dalam kehidupan normal, mengalami konflik batin hingga memicu reaksi paranoid dalam dirinya, seperti curiga terhadap suara-suara aneh di sekitar atau gerakan yang muncul secara tiba-tiba yang dianggap sebagai ancaman. Di malam itu Elias sedang bersiap-siap pergi untuk menemui salah seorang kerabat dekatnya. Dan seperti yang saya katakan tadi teman-teman, paranoid yang dialami Elias ini membuatnya menjadi lebih waspada, di mana muncul sebuah kebiasaan melindungi diri dari ancaman, yaitu kebiasaan menempelkan sebagian selotip pada bagian atas pintu sebelum meninggalkan kamarnya. Hal itu ia lakukan sebagai penanda apabila ada seseorang yang telah memasuki kamarnya itu. Berlokasi di sebuah klub malam di pinggiran kota Paris, Elias melangkah masuk untuk segera menemui kerabatnya, yaitu seorang pria bernama Yan. Comment ça va, Elias? Di mana Yan mengundang Elias datang ke sana untuk menawarkan Elias sebuah pekerjaan. Bon, dis-moi, j'ai quelque chose pour toi. Yaitu sebagai seorang pengawal keamanan di sebuah villa mewah milik sebuah keluarga bangsawan kaya raya yang berasal dari Dubai. Ça allait rassurer un mec comme toi. Namun Elias yang menyadari kalau saat ini Yan bekerja dalam sebuah kelompok sindikat kejahatan, membuat Elias pun menjadi agak kurang tertarik, sehingga ia pun menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Sekembalinya Elias ke apartemennya, Elias pun kaget saat menemukan selotip sudah tak lagi menempel di kusen pintu, yang mengartikan bahwa di dalam sana ada seseorang sudah berhasil menerobos masuk ke dalam kamarnya. Dan saat itu juga, Elias segera mengeluarkan pisau lipat dari dalam saku pakaiannya. Namun saat pintu terbuka ternyata di dalam sana Elias mendapatkan kunjungan dari seorang dokter yang selama ini memberikan terapi pengobatan pasca trauma yang dialaminya itu. Adapun kedatangan sang dokter mendatangi Elias secara diam-diam, yaitu untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi kejiwaan Elias sebagai pasiennya. Namun di dalam sana sang dokter justru sangat merasa kecewa saat mendapati Elias masih sering mengalami halusinasi, di mana Elias tadi malam mencurigai ada aktivitas yang mencurigakan dari tetangga sebelah apartemennya, yang padahal tetangganya minggu yang lalu telah meninggalkan apartemennya itu. Je te dis que Miroslav a quitté le foyer il y a une semaine. Il y a une ambulance qui va venir te chercher. Elias yang menolak untuk direhabilitasi itu pun memutuskan pergi menemui Yan di tempat usahanya, yaitu di sebuah jasa penyewaan peralatan terjun payung. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde veut s'envoyer en l'air. Di mana di sana setelah menetapkan niatnya, Elias pada akhirnya menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan Yan tadi malam. Tout ce qu'il te faut là-dedans. Le téléphone là, c'est cadeau. Tu commences demain. Singkat cerita, di keesokan harinya Elias tiba di villa milik sebuah keluarga kaya raya berkebangsaan Dubai. Sebuah villa mewah dengan penjagaan ketat yang dilengkapi dengan sistem keamanan canggih serta security profesional yang terlatih, sehingga bisa dipastikan siapapun yang masuk dan akan keluar dari villa tersebut harus menjalani beberapa prosedur. Elias Flores. Setelah berkoordinasi dengan tim security yang bekerja di sana, Elias pun disambut langsung oleh sang pemilik villa bernama Jamal Al-Khoury yang sejauh ini diketahui adalah salah satu orang terkaya di Dubai. Elias Flores. Kemudian Jamal memanggil adiknya bernama Aminah dan juga keponakan putri tunggal dari Aminah bernama Nur, memperkenalkan Elias yang tak lain adalah orang yang ditugaskan secara khusus untuk mengawal mereka berdua. Salam, monsieur. Dibantu oleh para pengawal senior yang sudah lebih dulu bekerja di villa ini, Elias pun menjalani tugas pertamanya, yaitu mengawasi Aminah yang akan berenang di kolam renang mewahnya. Hal itu terlihat saat air keluar dari bawah lantai yang secara otomatis mengalir deras dengan sendirinya, di mana tugas ini pun lumayan membuat Elias cukup dibuat stres karena sekaligus harus mengawasi Nur yang terus berputar-putar di area kolam renang yang menggunakan sepedanya.
Oui. Di keesokan harinya saat Elias sedang berjaga, ia diminta oleh kepala keamanan untuk mengambil paket yang datang dari pintu gerbang bagian samping tanpa menyadari Nur sedang mengendap-endap bersembunyi di balik pintu. Sehingga ketika Elias mengambil paket tersebut, Nur mengambil kesempatan itu dengan segera keluar mengayuh sepedanya. Dan saat mengejar Nur yang berada di luar villa itulah Elias melihat dua orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor. Tak ingin terjadi sesuatu dengan Nur, tanpa pikir panjang Elias berpura-pura mengambil senjata dari balik jasnya. Kejadian itu pun membuat Nur harus dimarahi oleh Jamal, yaitu sang paman. Namun Nur yang tidak ingin disalahkan, membalikkan fakta dengan menuduh Elias lah yang menyuruhnya keluar untuk bermain sepeda di luar gedung. Namun meskipun demikian, Elias sama sekali tidak melakukan pembelaan. Ia justru hanya terdiam menatap gadis kecil tersebut meskipun mendapatkan teguran keras dari Jamal yang menganggapnya telah lalai dalam menjalankan tugasnya itu. Elias, viens avec moi. Deux types à moto en repérage. Il faut qu'on s'équipe. Sang kepala keamanan pun yang awalnya belum memperbolehkan security magang seperti Elias menggunakan senjata, pada akhirnya dengan terpaksa membekali Elias pucuk pistol demi alasan keamanan sekaligus mengantisipasi kejadian serupa. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat keluar dari kamarnya menuju taman, kebetulan melihat Nur yang sedang mengamati rasio bintang menggunakan teleskopnya. Di luar dugaan, Elias ternyata mengetahui nama rasio bintang yang ditunjuk oleh Nur itu. Donne-moi une cigarette. Allez, c'est bon, je t'y réponds. Tiens, regarde, ça c'est la constellation du Cygne. C'est pas la constellation du Cygne, Pourquoi tu mens, tu connais rien. c'est la constellation d'Hercule. Nur merasa takjub sekaligus penasaran tentang siapa sebenarnya sosok Elias. Ia pun memberanikan diri bertanya dengan menanyakan bagaimana Elias bisa tahu semua nama rasio bintang itu. Dan saat itulah Elias bercerita tentang masa lalunya yang merupakan tentara pasukan khusus penerjun payung yang dibekali ilmu astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, galaksi, dan fenomena di luar angkasa, yang merupakan ilmu dasar yang wajib dipelajari dan diketahui oleh kesatuannya. Allez. J'étais chuteur opérationnel dans l'armée. Je sautais en parachute de nuit à 10 000 mètres. Waouh. Elias. Di keesokan paginya, Elias tanpa sengaja menyaksikan pertengkaran antara Aminah dan Jamal terkait peraturan Jamal yang selalu melarang Aminah dan Nur keluar rumah, di mana selama beberapa bulan mereka tinggal di Prancis, Jamal tidak pernah sekalipun memperbolehkan mereka berdua meskipun hanya sekadar melihat dunia luar, yang semua itu demi alasan keamanan. Perdebatan itu ternyata cukup merasa Jamal terpojok, dan akhirnya Jamal terpaksa mengizinkan Aminah dan Nur untuk pergi keluar, dengan catatan harus tetap dikawal oleh Elias yang diberikan tanggung jawab yang sepenuhnya untuk menjaga adik dan keponakan Jamal itu. Singkat cerita, setelah berbelanja dan akan segera pulang, terlihat beberapa remaja yang iseng menggedor-gedor kaca mobil, di mana hal itu membuat Elias harus menunjukkan pistolnya, hingga membuat para remaja itu pun kabur ketakutan. Namun tak berapa lama kemudian muncullah dua pengendara motor yang berhenti tepat di samping mobil. Dan saat itulah Elias melihat tato berlian di tangan mereka yang sama persis dengan pengendara motor yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Tanpa pikir panjang, Elias menyuruh Aminah dan Nur untuk mengancangkan sabuk pengaman mereka. Dan tanpa sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, saat itu juga Elias segera menginjak pedal gas dan berusaha menghindari kedua orang tersebut. C'est qui? Ils nous ont retrouvés. Ils nous ont retrouvés. Sampainya mereka di villa dengan selamat, Elias yang penasaran pun meminta Nur untuk menceritakan tentang siapa kedua pengendara motor tersebut dan apa tujuan mereka yang sepertinya ngotot mengincar keselamatan Nur dan ibunya. Mendapatkan pertanyaan itu, Nur pun akhirnya jujur, di mana sebenarnya Nur dan sang ibu selama ini kabur dari Dubai dibantu oleh sang paman yaitu Jamal. Hal itu untuk menghindari sosok ayahnya yang jahat yang akan menikahkan Nur pada seseorang saudagar kaya raya di Dubai. Sehingga kedua orang tadi kemungkinan adalah orang bayarannya yang disewa oleh ayahnya untuk menculik dan membawa Nur dan ibunya kembali pulang ke negaranya. Et Jamal, il nous a sauvés. Lui et mon père, ils se détestent. Mon père voulait me marier à un homme.
Singkat cerita, tanpa menyadari sekelompok orang bersenjata telah berhasil menerobos masuk ke dalam. Dan melihat kejadian yang mengerikan tersebut, Elias tentu saja tak tinggal diam, dimana dengan perlahan ia menuruni anak tangga sembari menggenggam erat pisau lipatnya, dan kemudian membantai para pasukan pembunuh yang menggunakan kain penutup wajah satu persatu. Elias pada akhirnya berhasil menemukan Aminah yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Dan berbekal alat diambilnya dari salah seorang pembunuh yang telah tewas, Elias pun pada akhirnya mengetahui bahwa saat ini Nur sedang disekap dan berada di sekitar kolam renang. Setelah mengamankan Aminah di dalam mobil, Elias dengan segera berlari menuju ke area kolam renang dan mengambil sebatang besi payung untuk dijadikan senjata. Setelah berhasil membawa Aminah dan putrinya masuk ke dalam mobil dengan selamat, Elias segera tancap gas membawa mereka jauh dari villa. Namun di tengah perjalanan, para pembunuh bayaran kembali muncul tepat saat mereka berhenti di lampu merah, sehingga tak ada pilihan buat Elias selain memancing mereka masuk ke dalam komplek perumahan dan melumpuhkan mereka dengan cara seperti ini. Mobil yang sudah dalam keadaan rusak parah membuat Elias dengan terpaksa meminta Aminah dan Nur untuk turun dan membuang ponsel mereka untuk mencegah pelacakan, lalu berjalan menuju halte bus untuk pergi ke tempat lain yang lebih aman. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah perkampungan kawasan kumuh, di mana perkampungan tersebut merupakan kediaman Sarah, yaitu saudari tiri Elias. Je demande seulement l'hospitalité. Yang meskipun kedatangan mereka pada awalnya ditolak oleh Sarah lantaran kesalahan Elias di masa lalu, namun Elias, Aminah, dan Nur pada akhirnya diizinkan masuk dan tinggal sementara. C'est elle que j'aime, c'est pas toi. Venez. Principal suspect du braquage est Elias Flores, employé à la sécurité d'une riche famille venue du Moyen-Orient, ancien commando. Dan hal itu pun membuat Elias curiga terhadap Ian yang sengaja menjebaknya, sehingga saat itu juga Elias memutuskan mendatangi Ian secara diam-diam guna meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi. Meskipun mendapatkan intimidasi dan ancaman, Ian tetap dengan jawaban yang sama, yaitu tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. Bahkan justru mempertanyakan apa motivasi Elias menghabisi Jamal dan seluruh pengawalnya tersebut. Demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Elias pun segera membawa Ian menuju villa, tempat di mana Jamal dan seluruh pengawalnya dihabisi oleh sekelompok orang bersenjata. Tibanya di sana, mereka pun segera turun dari mobil dan memasuki pintu depan. Namun betapa terkejutnya Elias saat mendapati kondisi rumah dalam keadaan bersih tanpa jasad yang bergelimpangan. Bahkan tak ada tanda-tanda baru saja terjadi baku tembak di sana ataupun darah yang berceceran di lantai. Al-Khoury est mort ici. Il y avait du sang partout. Dalam keadaan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Elias pun memutuskan untuk mengecek rekaman CCTV. Voilà, c'est ça qu'ils ont trouvé. Al-Khoury est mort. Personne l'a tué. Il est retourné chez lui. Boomerang. Namun hal itu pun membuat Elias dan Ian pun akan terkejut ketika menyaksikan bahwa pelaku utama di balik pembantaian Jamal dan seluruh pengawalnya tak lain dan tak bukan adalah Elias itu sendiri. Seperti yang kita ketahui di awal, bahwa Elias mengalami trauma berat pasca perang yang dialaminya, sehingga ia mengalami delusi, di mana alam bawah sadarnya meyakini bahwa apa yang diperbuatnya adalah perbuatan orang lain. Bahkan pikirannya kerap menciptakan fantasi sendiri, sehingga hal itulah yang membuat Elias selalu diwajibkan minum obat dan masih harus berada di pusat rehabilitasi. Je les ai tous tués. Tu vas te livrer. Di saat Elias merenungi perbuatan yang sama sekali tidak ia sadari, Ian mencoba kembali memeriksa rekaman CCTV dan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak,
Fakta yang sebenarnya rekaman video tersebut ternyata sudah direkayasa menggunakan teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan AI, di mana teknologi tersebut mampu menggantikan wajah atau suara objek pada video aslinya, sehingga delusi yang dialami Elias pun akhirnya terbantahkan. Elias, regarde, t'as vu? Yan kemudian menyalin kedua video tersebut untuk nantinya diserahkan kepada polisi sebagai bukti, di mana Yan juga akan mengantarkan Elias menemui seseorang yang pertama kali menawarkan pekerjaan ini, demi membuktikan bahwa Yan tidak ikut terlibat dalam masalah tersebut. J'ai fait des sous pour lui. Il blanchit avec sa boîte de vigile. Pourquoi moi? Pria ini bernama Durante, yaitu oknum yang mempromosikan lowongan pekerjaan tersebut pada Yan, sekaligus orang yang telah merekayasa rekaman video tersebut. J'ai déjà vu, toi. Setelah mendapatkan siksaan secara brutal dan membabi buta, Durante pada akhirnya buka suara, di mana ia mengungkapkan fakta bahwa ayah Nur bernama Yel Said merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh di Dubai, di mana para pembunuh bayaran yang menghabisi Jamal beberapa saat yang lalu ternyata unit komando khusus yang sangat terlatih. Bahkan Yel Said juga melibatkan intelijen Prancis yang ditugaskan membawa Nur dan Aminah pulang ke negaranya. Beranjak dari sana, Elias dan Yan pun segera kembali ke tempat persembunyian Nur dan ibunya, di mana Yan memberitahu bahwa Perancis sudah tak aman lagi untuk mereka berdua, sehingga di tengah situasi seperti ini Inggris kemungkinan bisa dijadikan opsi sebagai negara paling aman untuk sementara. Vous avez tous les services français sur le dos. Déjà avec le père de Nour, c'était sérieux, mais là... Namun untuk pergi ke sana dengan terpaksa harus menempuh perjalanan dengan cara ilegal, di mana Yan berasumsi bahwa saat ini jalur darat, laut, dan udara bisa dipastikan telah dijaga ketat oleh mata-mata Yel Said alias suami Aminah itu sendiri. Mais t'es con quoi? Il donne des infos sur notre position. Di tengah perjalanan menuju lokasi kontainer, yaitu untuk melakukan makan malam di sebuah rumah makan yang berada di pinggir jalan. Di momen itu Elias melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang pria. Instingnya yang tajam membuatnya mampu mengetahui bahwa pria tersebut adalah salah seorang regu pembunuh yang dikirim tempo hari ke rumah Jamal. Sehingga Elias memutuskan mengikuti pria tersebut yang ternyata memasuki sebuah bus camper yang terparkir tak jauh dari sana. Dan benar saja, setelah membantai beberapa orang di dalam sana, Elias pun menemukan bekas gigitan anjing pada lengan salah satu dari mereka. Sehingga tidak salah lagi, merekalah regu pembunuh yang tempo hari dikirim ke rumah Jamal. Sesampai tempat tujuan, Nur dan ibunya yang akan segera dimasukkan ke dalam kontainer bersama para imigran gelap lainnya, tiba-tiba Nur mengaku bahwa dia sangat takut saat ini. Di mana Nur mengatakan bagaimana jika pembunuh suruhan ayahnya mencegat mereka di tengah jalan. Sehingga hal tersebut membuat Elias memutuskan ikut menemani mereka hingga tiba di pelabuhan tujuan. Je vous suis à distance sur la scène. Tu prends mon sac. Beberapa menit setelah truk kontainer berjalan dengan kecepatan normal, semua orang di dalam sana termasuk Elias, Nur, dan Aminah pun tiba-tiba kaget saat pengemudi di depan sana mengerem secara mendadak, di mana Elias seketika mulai berfirasat buruk, dan apa yang sedari tadi dikhawatirkan oleh Nur pun pada akhirnya terjadi.
Kejadian itu terjadi begitu cepat, di mana Nur pada akhirnya berhasil diculik. Bahkan yang lebih sialnya, Aminah tewas terkena tembakan di kepala, termasuk semua imigran yang ada di dalam sana. Sementara scene beralih di markas pasukan tentara bayaran yang telah menculik Ian dan Nur, di mana salah satu dari mereka yang terlihat memiliki tato berlian pada tangannya memperjelas fakta bahwa merekalah orang yang selama ini mengintai Nur dan ibunya. Di saat itu Ian disiksa dengan sangat brutal dan tanpa henti. Ian dipaksa untuk diminta informasi tentang siapa Elias sebenarnya, sehingga karena tak tahan dengan siksaan tersebut, Ian pun pada akhirnya dengan terpaksa menceritakan sosok dan latar belakang Elias itu. Dylan Torres. Tous les soldats d'élite, c'était les meilleurs. Un jour en Afghanistan, Elias c'est pas un soldat, c'est un guerrier. Mengetahui fakta tersebut, ketiga tentara bayaran itu menghabisi Ian dan menghubungi rekan mereka yang berada di Dubai, meminta mereka untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan karena bisa dipastikan Elias akan datang ke sana menyelamatkan Nur. Dan benar saja, apa yang mereka khawatirkan pun terjadi, di mana Elias memang sedang bersiap-siap akan menyelamatkan Nur dari ayahnya, di mana ia mendatangi asisten yang bekerja di penyewaan jasa terjun payung. Dan dengan pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun di dunia militer, tentu saja tak sulit bagi Elias untuk menemukan sebuah gedung pencakar langit, yaitu tempat di mana Nur saat ini disekap, sekaligus kediaman ayah Nur itu. Ce qui se passe, c'est bien ça. C'est pas. T'as des armes ici? Ouais. À quoi? Tout ce qu'il faut. Ici. Aéroport privé, t'as 15 minutes à vol d'oiseau de ton point de chute. Pourrais pas rester longtemps sur place. Kemudian pesawat yang membawa Elias kini telah berada di tepat di atas kota Dubai, di mana sang pilot menghitung mundur sebagai panduan bagi Elias untuk segera melompat. Setelah mempersiapkan senjata dan perlengkapan segala sesuatu yang dibutuhkan, dengan cepat segera Elias masuk ke dalam gedung pencakar langit tersebut dan mulai melumpuhkan satu persatu para penjaga yang ada di dalam sana. Setelah perjuangan panjang yang sangat melelahkan, Elias menggendong gadis kecil itu layaknya putrinya sendiri, berniat saat itu juga untuk segera pergi meninggalkan lokasi itu. Namun mereka sempat memasuki kamar ayahnya Nur, di mana Elias bermaksud akan menghabisi si ayah, tetapi Nur mencegah karena merasa hal itu tidak diperlukan, karena bagaimanapun juga sang ayah sudah tak memiliki pasukan. Sehingga saat itu juga mereka meninggalkan gedung tersebut melalui atap gedung. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Elias membawa Nur ke sebuah desa terpencil di pedalaman Maroko, yaitu kediaman bibi Elias yang selama ini tinggal seorang diri tanpa keluarga. Adapun tujuan Elias membawa Nur ke tempat bibinya bermaksud menitipkan Nur pada wanita tua tersebut. Dan tanpa penolakan sang bibi yang memang sangat merindukan seseorang untuk menemaninya, tentu saja sangat senang dengan kehadiran Nur yang akan menemani di masa tuanya. 1 bulan pun telah berlalu, di mana Nur akan menjalani hari pertamanya masuk sekolah, karena bagaimanapun juga ia harus melanjutkan pendidikan, yang meskipun bisa dimaklumi, hari pertama masuk sekolah membuat Nur merasa sedikit canggung. Setelah melepaskan kepergian Nur yang sudah dianggapnya seperti putrinya sendiri, Elias segera meninggalkan lokasi tersebut
dengan membawa satu tas yang dipenuhi senjata, di mana ternyata ia berencana akan menyelesaikan misinya yang sempat tertunda, yaitu menghabisi dalang di balik kejadian tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah ayah Nur itu sendiri. Dan ya, film pun berakhir.